Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu Alhamdulillah rabbil alamin, jamaah taqwa astagfirullah. Siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mohon belum bisa hadir beberapa saat yang lalu, kita lanjutkan masih di surah Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana kesudahan orang-orang yang tidak beriman, yang mereka menjadi meneliti tidak ada kesenangan di akhirat bagi mereka. Mereka berusaha meminta kepada Allah untuk keluar dari siksa yang menyala-nyala, dan mereka berjanji akan beramal soleh. Kita lanjutkan di ayat yang ke-39 surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Siapa yang kafir, yang ingkar, maka keingkarannya itu ada kembali padanya. Dan tidaklah keingkaran mereka bagi orang-orang kafir di hadapan Tuhannya kecuali kemurkaan, dan tidaklah menambah kekafiran bagi orang kafir itu kecuali kerugian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengurus bumi, khalifah di bumi itu berganti-ganti. Wallazi ja'alakum khalifah fil ardh. Allah lah yang menjadikan kamu pengurus bumi. Sudah berlalu pengurus-pengurus bumi sebelumnya. Seperti kita sekarang, kita ingin tahu kan apa yang dilakukan orang-orang sebelum kita, ya. Kita ingin tahu tahun 90-an misalnya, tahun 1990 apa sih yang mereka lakukan, ya. Terus lagi tahun 80, tahun 70, 60, 45, ya, di Indonesia misalnya. Seperti itu. Begitupun kita juga ingin mengetahui zaman-zaman yang lebih jauh itu seperti apa. Sekarang pertanyaannya, apa yang ingin kita ketahui? Kan dua saja yang ingin kita ketahui. Dia berbuat baik atau dia berbuat jahat, itu saja. Yang berbuat baik dikenang sebagai orang yang mempunyai pengaruh baik. Yang berbuat jahat dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh jahat. Jadi mestinya
ketika ada pernyataan bahwa Allah menjadikan kita manusia khalifah di bumi, itu kita harus ingat bahwa kita itu sementara, kayak turis saja. Kita datang ke satu tempat, kita punya misi di situ. Ya. Apa maksudnya kita datang ke kota tersebut atau tempat tersebut? Ya. Setelah selesai kita akan kembali. Pertanyaannya adalah yang dilakukan di tempat seperti itu tuh apa? Ya. Ada yang datang ke tempat tersebut lalu merusak, misalnya, bisa aja. Firaun, Qarun, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, ada Utbah. Dia datang ke Mekah misalnya, ya, Abu Jahal untuk merusak, sampai dikenang menjadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi orang yang celaka, ya, orang yang menghalangi dakwah, orang yang berusaha menghancurkan agama Allah. Sampai hari ini namanya disebut-sebut sebagai orang perusak, termasuk Qarun. Ya. Qarun juga kan perusak, punya harta tapi nggak mau dia bersedekah, dia tidak mau beramal soleh. Dikenal sebagai apa? Konglomerat yang sengsara, yang dibenamkan tubuhnya ke dalam bumi. Hartanya yang berjuta-juta triliun mungkin, ya, tidak berguna. Menguasai gak waktu itu Qarun misalnya? Menguasai, dengan duitnya bisa apa saja. Saya kemarin baca ya, salah satu putra mahkota sudah jadi raja, ya, putra mahkota di Timur Tengah, ya, membeli kapal pesiar berapa triliun, 4 triliun berapa ya. Jadi jajannya aja itu triliun gitu. Tapi apakah akan berarti bagi kehidupan kalau dia merusak, dia maksiat, dia ingkar kepada Allah, lewat? Walaupun dia mungkin kuat-kuat badannya, ada yang bisa memahat gunung dibelah jadi rumah. Ada yang sampai sekarang bangunan-bangunannya masih ada, ya. Daerah Romawi itu ya bangunan-bangunan Kolosum atau apa namanya, yang orang menyaksikan pertandingan gladiator, ya. Manusia dengan manusia sampai mati, manusia dengan singa sampai mati, ini makan singa. Ya. Pengurus bumi di situ pada saat itu mestinya menjadi yang memakmurkan bumi, tapi ini merusak. Ya. Kan kalau orang diadu, lalu ada yang mati di depan matanya, lalu dia tertawa-tawa, orang-orang yang melihat dia orang-orang sakit, ya, hatinya tuh sakit. Bagaimana mungkin melihat pembunuhan lalu dia tidak melakukan apa-apa, tapi malah tertawa-tawa, seolah-olah gak ada harganya nyawa manusia. Ini orang-orang brengsek. Dikenal sampai sekarang apa? Orang-orang ini orang-orang tak punya hati. Beda dengan orang-orang yang beriman, ya. Sulaiman misalnya punya kerajaan luar biasa dan gak pernah ada kerajaan lagi setelah itu. Tapi dia tunduk pada Allah dan mengajak orang supaya tunduk pada Allah. Coba dibandingkan Sulaiman, tidak ada yang bisa menghalangi, sampai angin dia kuasai, ya. Jin juga sampai bingung, dia disuruh aja gitu, ya. Sementara Tuhan udah mati, ya. Bayangkan pengaruhnya Sulaiman masih ada ketika dia sudah mati, sampai jin tuh nggak tahu bahwa Sulaiman itu mati. Tapi dia tetap taat pada Allah. Makanya kalau untuk puasa itu yang
bisa kita lihat contohnya Sulaiman alaihissalam. Ya, dia ngomong sama Bilqis kan waktu itu, tunduklah engkau kepada Allah, jangan tunduk kepada matahari. Matahari itu makhluk kayak kita. Ya, ada yang tunduk kepada benda, ada yang tunduk kepada harta, ada yang tunduk kepada lawan jenis. Ya. Seperti contohnya orang yang membunuh Yahya alaihissalam. Karena tunduk pada lawan jenis, dia bunuh Nabi. Ada yang tunduk dengan kekuasaan, ada. Itu Firaun begitu. Ya. Ngomong sama rakyat ini, Musa datang ke sini. Ini pengen musir kita loh, pengen menghancurkan kekuatan kita. Gitu. Ya. Menghancurkan persatuan dan kesatuan kita, itu gaya-gaya Firaun gitu. Padahal dia yang menghancurkan. Coba anak-anak dibunuh, disembelih, ya? Nggak ada yang bisa. Kembali lagi jamaah taqwa astagfirullah. Wallazi ja'alakum khalaifah fil ardh. Sudah berlalu nih. Ya, orang-orang yang mengurus bumi. Nah, mestinya itu kita sadar. Sama kayak di kampung nih, nggak ada orang-orang di kampung ini kan. Coba kita tahu kan? Kita sebut aja namanya. Si A, baik atau buruk? Baik, bagus. Gitu. Gampang aja. Kita sebenarnya mengukir hari-hari sekarang. Ya. Si B, baik atau buruk? Buruk, kenapa buruk? Itu tanah tetangganya diambil sekian meter. Contoh. Si C, baik atau buruk? Buruk. Ini soalnya ini. Ya. Lisannya nggak pernah berhenti untuk mencaci maki, ngomongin kejelekan orang, menyebarkan berita hoax, berita fitnah. Itu diingatkan sama kita. Coba deh, lihat sebelah kanan kita, tetangga kita yang udah meninggal misalnya. Bayangin orang baik atau buruk. Cuma itu aja kan kata-katanya. Oh baik tuh, sejak ada dia, jalanan sudah sini berlebar. Jadi kita gampang jalan ke sana, jalan ke sini. Ya. Terus nggak berhenti bersedekah, nggak berhenti menginfakkan, nggak berhenti ngurus masjid, ngurus musola, ya, membersihkan makam, lisannya bagus untuk ngomong kepada keluarganya, bahkan tetangga. Jadi sebenarnya ini jadi bahan introspeksi bagi kita ya. Ketika orang sudah berganti, yang terus ada siapa? Pengurus bumi itu sudah berganti, orang-orang manusia itu sudah hilang, sudah lenyap. Yang terus ada siapa? Allah. Dia terus mengurus makhluknya, ya. Terus-menerus gak berhenti. Ya. Mestinya kita ingat itu. Yang terus ada siapa? Ya. Ibrahim misalnya alaihissalam. Dipikir bagi orang-orang sudah selesai Ibrahim ketika dibakar, ya. Lewat sudahlah si Ibrahim. Gak bisa nanganin raja kita yang diktator ini, ya. Raja yang zalim dan bengis ini, orang sampai dibuat mati, ya. Tapi apa yang terjadi? Selesai. Ibrahim selamat. Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya bahkan hingga cucu-cucunya. Ya. Disebut bapak para nabi. Turunannya banyak banget jadi nabi di Ibrahim. Jadi orang-orang yang bergerak menyuruh kepada Allah, menyeru kepada Allah, mengajak orang masuk kepada Islam, masuk kepada keimanan ini, mencegah kekafiran, terus ada hingga hari kiamat. Cuma kita mau milih di mana? Itu aja masalahnya. Kita mau mengikuti kekafiran, golongan yang kafir, golongan yang ingkar, golongan yang maksiat, atau golongan yang tidak mau datang menuju Allah, atau kita ngikutin golongan yang menuju Allah. Itu aja sebenarnya. Ya.
Faman kafara alaihi kufur. Kalau mereka ingkar itu buat dia sendiri kan? Ya. Kalau mereka ingkar buat diri sendiri kan? Biar dimakan sendiri itu ingkaran dia. Nah, kecuali orang-orang yang bertobat ya, Abu Sufyan taubat kata, Khalid bin Walid taubat kata, Ikrimah bin Abu Jahal taubat kata juga. Termasuk kaumnya Nabi Yunus ya. Kaum yang sukses taubat itu kaumnya Nabi Yunus. Sadar dia sebelum azab datang. Ketika azab sudah datang, nggak bisa sadar. Ketika idza balaghatit taraqi, ya, ketika nyawa sudah di kerongkongan, di tenggorokan, waqila man ra, siapa yang bisa menyembuhkan? Waktu taubat di situ waktu gagal, nggak bisa. Sama waktu ketelan air lautnya si Firaunnya. Memang kisah Musa dan Firaun termasuk banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi keingkaran, kekafiran itu balik pada dirinya sendiri. Wala yazidul kafirina kufrun inda rabbihim illa maqata. Dan tidaklah kekafiran bagi orang-orang kafir ini di sisi Allah tidak menambah kecuali kemurkaan yang sangat, kemurkaan dari Allah. Kemurkaan yang didapati orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemurkaan itu apa ya kalau bahasanya? Kemarahan besar. Masalahnya apa? Manusianya nggak tahu dikasih tahu. Ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik itu buat diri kita sendiri. Ya. Ini manusia ada yang nggak mau dikasih tahu tuh nggak mau. Gitu. Ini orang-orang ingkar. Jadi Allah tuh marah bukan karena Allah itu ketika disembah manusia kekuasaannya jadi bertambah. Bukan. Ya, kita yang butuh sama Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Bukan salah. Buat apa harus gampang aja dihancurin? Ya, cuma manusia diberi taklif, diberi beban sebagai yang mengurus bumi, yang mengatur bumi. Dia juga diberi beban untuk menanggung dosa-dosanya sendiri dan nafsi-nafsi dosa itu. Ya. Sendiri-sendiri, nggak ada diskon. Pak, saya kan ikut organisasi ini Pak waktu di dunia itu. Kenapa saya nggak ada diskon? Nggak ada. Organisasi itu cuma sarana saja untuk beramal soleh. Kalau organisasi yang kita ikutin nggak ada, bahkan berkurang amal soleh kita di situ keluar. Sekali lagi, kalau Anda ikut organisasi, ikut kelompok, ikut organisasi massa, organisasi apapun, kalau itu membuat kita lalai dari sholatnya, ikut klub olahraga X, olahraga sana dan sini, berangkat jam 2, pulang jam 5:30 sampai menjelang maghrib, itu nggak sholat asar. Kok Pak Arman tahu orang setiap kemari ketahuan? Dia berangkatnya jam 2 nih orang-orang. Pulangnya menjelang maghrib, 5 menit menjelang maghrib, itu nggak ketemu asar. Kalau ada yang masih kayak gitu, keluar dari klub itu, keluar dari aktivitas itu, keluar. Pak, tapi kan gimana Pak? Kita orang-orang sini pada begitu Pak. Kita kan olahraga nih. Pak Arman nyindir yang mana? Udah tahu kan? Ya. Keluar. Ada klub, ada organisasi massa di sana ya. Kok isinya orang-orangnya enggak
sholat dia malas, bahkan perbuatan haram dia lakukan. Ya. Terus ngapain? Dipertahankan. Keluar jelas-jelas datang ke masjid, datang ke sholat dan saya sholat. Ya. Apa terjadi di kampung ini aja? Bukan. Kampung ini, kampung mana juga begitu. Desa mana, negeri mana pun begitu. Ya. Jadi keingkaran itu kembali kepada kita. Ya. Makanya coba lihat iman temanmu ya. Lihatlah iman teman kita. Kalau teman kita imannya begitu, itu bisa ke bawah-bawah. Kalau kita bisa narik sih alhamdulillah. Ini masalahnya kita tetap ke bawah-bawah, berbahaya. Lam takhid fulanan khalila. Di akhirat itu ada orang yang bilang begini. Kenapa aku ngambil teman itu menjadi khalil aku ya, teman sahabatku. Ya. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguhnya dia sudah menyesatkanku terhadap peringatan ini. Memang gampang sih ya kalau ngecek orang tuh, lihat temannya deh coba. Ngecek orang, lihat temannya begitu. Gimana dia bisa bertahan? Jangan-jangan dia mau begitu juga. Bisa jadi provokatornya dia. Jadi kembali lagi, orang yang ingkar itu menambah kemurkaan kepada Allah. Padahal Allah itu maha bersyukur, maha memberi hadiah kalau dia melakukan hal yang baik. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidaklah ya bagi orang-orang kafir kekafirannya itu kecuali menambah kerugian baginya. Ya, rugi, nggak sukses. Ukuran sukses atau enggak itu keimanan. Jangan salah nih, teman-teman harus berpikir hati-hati dengan berbagai jebakan. Jebakan apa? Jebakan bisnis, jebakan organisasi, masuk klub ini, masuk ini. Sukses tuh ukurannya iman. Kesuksesan sama dengan keimanan. Semakin dia beriman, semakin sukses. Pak, ada orang yang sholat, orang yang puasa, dia bersuka, dia sedekah, tapi hidupnya sengsara terus. Nah, ukuran sengsara itu ukurannya harus berdasarkan keimanan. Karena banyak orang yang sengsara kelihatannya dari luar, tapi keimanannya kuat, nyaman begitu. Ya, contoh nih, dulu waktu ada tukang beca ya, di kampus ini juga ada tukang beca. Coba perhatikan, itu ada yang nyaman dia tidur di situ. Nyaman aja dia tidur. Ada orang yang kaya yang susah tidur. Kenapa? Banyak banget masalahnya. Bagi tukang beca aman. Dia bisa tidur dengan nyaman. Nggak cuma tukang beca, saya melihat tukang sampah aja, tukang sampah. Kalau kita jalan ke Galugal kan, kita melihat sering tukang sampah itu. Ada orang yang di atas sampah, ada yang di bawah nyaman aja tidur-tiduran gitu. Nggak cuma sampah, termasuk itu orang yang pulang dari pasar tuh, atau yang berangkat ke pasar bawa sayuran, tidur aja di atas sayuran santai, kayak nggak mikirin sesuatu. Jadi begitu tuh kalau kita lihat tuh ya, ada orang yang mungkin dikaruniai Allah banyak rezeki, ya, banyak harta, tapi dia sengsara hidupnya. Ya. Sementara ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia nyaman-nyaman aja. Bukan berarti saya menganjurkan untuk menjadi yang biasa-biasa saja, bukan. Kita harus terbaik, sebaik mungkin. Ya. Makanya kata hadis Nabi itu ya, ketika orang-orang miskin protes, gimana saya mau beramal,
orang kaya bisa sedekah ya Nabi. Saya gimana tuh? Makan aja susah. Tahlil sedekah, menyebut la ilaha illallah menyebut sedekah, alhamdulillah sedekah. Kemudian ada Kang Aris menyebut Gede hari kita menyebut apa? Menyebut alhamdulillah sedekah, menyebut takbir Allahu Akbar sedekah, ya. Banyak lagi itu sedekah itu, menolong orang lain pun sedekah juga, mencegah dirinya untuk membuat zalim kepada orang lain pun sedekah juga, membantu kesulitan saudaranya sedekah juga, iya. Dikerjakan tuh orang-orang miskin. Ya. Orang-orang kayanya dengar. Orang-orang kayanya dengar terus apa yang dilakukan. Orang kayanya juga zikir. Orang kayanya juga menyebut takbir, menyebut ini dan sebagainya. Kemudian datang lagi orang miskin kepada Nabi. Ya Nabi udah melakukan menyebutkan wasiat tentang ini itu, terutama zikir ya. Jadi tidak perlu uang kan. Terus orang kaya juga ngikutin, tapi dia punya uang yang sedekah. Kata Nabi Allah, itulah karunia dari Allah. Diberikan pada orang-orang tertentu, itu rezeki dia. Jadi orang kaya punya kemampuan dua hal, menyumbang dengan duit dan bersedekah tanpa duit. Ya. Seperti contohnya tahlil, tahmid, tasbih. Jadi enakan mana orang miskin dan orang kaya? Orang kaya, kenapa? Karena dia bisa bersedekah, lebih banyak manfaatnya. Ya, jadi kalau bisa kaya. Cuma harus hati-hati ya. Memang kata Nabi SAW, yang aku takutkan dari umatku adalah ketika dunia sudah dihamparkan oleh Allah. Ketika dunia sudah dihamparkan, ya Nabi takut. Kenapa? Banyak yang gak kuat. Ya, banyak yang gak kuat. Baru punya kendaraan bagus sedikit, melihat orang di sebelah, di depan ada banjir, cepretin aja, nggak ada urusan. Airnya muncrat kemana-mana. Ya. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang punya rasa sombong. Sombong itu pakaianku, betul. Sombong itu hanya untukku. Ya. Sombong itu hanya untuk Allah. Kadang-kadang begitu ya, udah punya segala-galanya, nginjek rumah tangga ini nggak pernah. Maaf ya, jijik saya, masa rumah kayak gitu. Oh, naudzubillah. Itu yang terjadi pada Hurmuzan ya, kemarin kita udah ingat ya. Ketika dikasih gelas, suruh minum dengan gelas yang biasa-biasa saja, dia bilang apa? Aduh, gimana saya mau minum dengan gelas kayak gitu? Saya biasa minum dengan gelas emas. Ya. Hurmuzan baru masuk Islam dari Parsi. Kayaknya ada hubungannya, kalau saya lihat sejarah dia ada hubungannya juga dengan makar-makar yang dilakukan, walaupun secara ini kita nggak tahu. Begitu tuh, nginjek rumah tetangganya nggak mau. Silaturahim atau apa gitu, dia nanti yang butuh ke saya. Astagfirullahaladzim, jangan begitu. Kalau Anda sudah mati itu siapa yang menolongin? Emang bisa anak Anda sendiri itu gotong ini Anda, gotong mayat Anda? Tapi nggak cuma udah jadi mayat ya. Sebelum jadi mayat pun kita butuh saudara-saudara, butuh tetangga, makanya jaga mulutnya tuh. Kadang-kadang begitu ya kita sama tetangga itu mulutnya jadi kecomberan gitu. Sama orang yang mau dipinjam mulutnya itu bersih manis, ya kan begitu ya. Meminjam uang dia bersih manis. Tapi sama orang yang bahkan tetangga itu kayak comberan. Keluar semua kata-kata kotor, sumpah serapah. Ini lahir dari hati yang berbunyi, yang rusak. Ya. Dia lupa bahwa tetangganya itu saudaranya. Jangan salah itu. Tetangga itu saudara. Bahkan
menyebut tetangga saudara itu gimana maksudnya Pak? Kata Nabi, saya hampir merasakan bahwa tetangga itu bisa diwarisi. Sekali lagi, ini kata Nabi, saya hampir merasakan saking kuatnya perintah dari Allah untuk memuliakan tetangga, falyukrim jarohu, muliakanlah tetangga Anda, sampai saya seolah-olah berpikir tetangga itu berhak untuk dapat warisan juga, gitu maksudnya. Apalagi ini contoh di Kampung Asten. Kalau di Kampung Asten itu 100% muslim, jadi saudara. Kalau nggak salah itu saudara keimanan. Ya. Pertama, satu keimanan. Yang kedua, satu wilayah tetangga. Jadi kuat banget. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saling berbesar hati. Kalau bisa, kalau ada rezeki saling memberi, bukan saling mencaci maki, ngomongin ke belakang, oh itu mah nggak benar ngurus ini itu mah nggak benar dalam hubungan ini itu, ngomong ke sana ke sini, ya Allah. Makanya pernah saya kasih kunci begini, kalau orang menceritakan keburukan orang lain di depan kita, sekali lagi ya kunci ini teman-teman perlu juga mengingat, kalau orang menceritakan keburukan orang lain di depan kita, ya, misalnya kita lagi ngomong dengan A, lalu dia cerita keburukan tentang B, perhatikan, orang ini bakal menceritakan keburukan kita kepada yang lain. Sekali lagi, orang ini akan menceritakan keburukan kita kepada yang lain. Makanya orang-orang seperti ini harus diingatkan, kita ngomongin yang lain aja, jangan ngomongin orang diomongin, padi diomongin, ayam diomongin, tamat. Ya. Wah, itu sampai di sini ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang merugi, khosaro disebutkannya. Karena keingkaran kita, ketidakmauan kita mengikuti perintah, menjadi orang-orang yang rugi. Dan ketika dia meninggal, itu dilupakan sama orang. Bahkan alhamdulillah tuh orang meninggal, ya. Nggak habis-habis kuping kita kalau ada orang tersebut. Coba bayangin kalau ada orang meninggal, tetangganya ngomong alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kira-kira nanti di sana tuh timbangannya kayak apa ya? Makanya kata Nabi, ya dilaknat orang, manusia yang tetangganya tidak aman dari ini. Dilaknat. Alhamdulillah. Ya makanya ya kita latihan untuk menghormati tetangga, menghormati orang, apalagi sesama muslim, ya. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Asyidda 'alal kufar, baru dia bertegas diri terhadap orang yang ingkar. Tetapi sama mereka, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang. Nah ini latihannya di sini, di kampung kita, di negeri kita, di desa kita, itu latihan di sini. Kita berkasih sayang terhadap sesama muslim. Kesalahan sudahlah dimaafkan, namanya manusia. Ya Nabi aja memaafkan orang yang mau membunuhnya, ya. Kita maafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta